Diberi rezeki mata yang sehat, boten katarak, boten nopo, boten katarak, boten nopo. Tapi mata yang kita diberikan oleh Allah itu ternyata boten kita damel maca Quran. Misalnya maca Quran ini hanya ketika bulan Ramadan dan Allah tadarus. Itu kan berarti kita diberi mata oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah berupa mata. Tapi rezeki itu tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Jadi koreksi pribadi, maksudnya kita koreksi pribadi diri kita masing-masing. Kita koreksi pribadi diri kita masing-masing. Betapa kita sering melakukan hal yang seperti contoh Nabi itu, dan kita melakukan hal itu kepada Allah tanpa kita sadari. Kita ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, bolak-balik sedina bolak-balik, tapi ternyata ucapan alhamdulillah kita hanya ada di mulut, tetapi rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita boten kita gunakno sebagaimana mestinya. Jadi ini adalah koreksi untuk diri kita masing-masing. Pun lanjutannya ya. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Faman turra ghairu baghin wala 'adin fala isma alaih. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam tafsir Asyawi dikatakan bahwasanya ayat ini itu untuk membantah orang-orang Yahudi sing diceritakno teng ayat sebelumnya, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengharamkan unta bahiro, unta al-hamili. Pertemuan sebelumnya itu orang-orang Yahudi mengharamkan seperti itu, mengharamkan sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang halal. Nah ini ayat ini membantah itu. Tidak hanya itu. Sing di nopo nang ini, sing diharamno betul itu, tapi sing diharamno itu adalah batang, darah dan daging babi dan apa hewan yang disembelih selain Allah, selain atas nama selain Allah. Tapi sing diharamkan itu tidak hanya di ayat ini saja. Surah Al-Maidah di wonten ayat 3 itu lebih panjang lagi, dan hadis-hadis Rasulullah. Jadi memang ada kelompok-kelompok di luar kita itu yang menganggap yang diharamkan oleh Allah itu hanya di ayat ini. Tak belum menerima hadis. Teng Solo itu ada kelompok, kalau sebut jenenge MTA, jangan dolai MTA. Tapi insya Allah pun mati mungkin. Yang pemimpin pertama itu pun mati. Mungkin di sepura pada Allah tenang. Tapi kelompok mereka itu menghalalkan daging anjing. Karena dolai tenggone Quran, di mana ada diharamkan daging anjing itu tidak ketemu. Sebenarnya dolai teng Quran hanya mengharamkan ini. Pendapatnya seperti itu. Jadi mangan asu gak popo, mangan kucing gak popo, mangan ulo gak popo. Karena yang disebut oleh Al-Quran hanya ini. Maka dalam syariat kan dikatakan seperti itu. Ojo gampang. Tidak disini haram ambek kali Allah. Tidak hanya niki, tidak hanya ayat-ayat yang ada di ayat niki. Rasulullah itu di Dawud tenggone Sahih Muslim. Hadis nomor 1934 teng mriku Kanjeng Nabi dawuh naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinatin minasibati wa an kulli dzimikhlabin minat tayri. Kanjeng Nabi itu melarang binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang buas yang memiliki cakar untuk mencengkram. Jadi hewan buas yang mempunyai taring itu dilarang, boten halal. Jadi kalau ada kelompok yang menghalalkan daging anjing, menghalalkan kucing, niku belum menerima hadisnya sahih. Jadi hanya berpatokan pada
ayat. Niku wonten teng Solo niku banyak pengikutnya. Dengan tulis teng Solo MTA Solo, MTA Solo. Niku banyak pengikutnya. Alhamdulillah pengikutnya tidak berkembang sampai sini. Alhamdulillah pengikutnya tidak berkembang sampai sini. Jadi insya Allah akan menjadi tasik aman. Apa yang diharamkan Allah? Al-maitatu, bangkai. Apa itu al-maitah? Al-maitah, yang dimaksud al-maitah itu adalah ma faraqathu ar-ruhu min ghairi zakatin mimma yuzbahu. Yang dimaksud maitah itu adalah hewan yang mati di sesuatu yang telah dipisahkan dari nyawanya tanpa disembelih. Itu namanya maitah. Di ono hewan mati gak dibeleh, itu namanya batang, maitah. Dan juga binatang mati yang tidak halal dimakan walaupun disembelih. Wa ma laysa bimakulin fadzakatuhu kaqautihi kasibani wa ghairiha. Ono hewan sing haram dipangan tapi dibeleh, itu termasuk tetap maitah, tetap batang. Wong haram kok misale kucing boten halal dimakan. Kok ono wong beleh kucing itu statusnya menjadi bangkai, Ayat niki memang sebenarnya bersifat umum. Ayat niki bersifat umum, tapi ayat niki ditahsis kali sebuah hadis, dikhususkan dengan sebuah hadis. Kanjeng Nabi nate dawuh, uhillat lana maitatani al-hutu wal jarratu wa damani al-kibat al-kibdu al-kabidu wa tiharu. Ayat ini bangkai darah itu memang ayatnya bersifat umum, tapi dikhususkan dengan sebuah hadis. Kanjeng Nabi dawuh, dihalalkan kepada kita semua itu dua bangkai, yaitu bangkainya ikan dan belalang. Kalau iwak mati, walang mati, masih gak dibeleh tetap halal, bukan termasuk bagian dari maitah. Wadamani, dan dua darah, yaitu hati dan limpa, limpo. Niku hati itu kan terbuat dari darah juga, cuman darah yang mengeras. Niku boten napa-napa di mana hati. Orang yang waras, orang yang mempunyai logika yang waras, niku pasti jijik delok gede. Maka niku lek ana wong kok seneng didi, itu perlu dipertanyakan logikanya. Wong gede dilumpuhno terus digoreng. Niku kan logika dasar saja. Darah itu menjijikkan. Lah kok malah digoreng terus dimangan? Niku kan sesuatu yang menjijikkan darah itu. Tapi kok ya cik ono ae sing seneng. Ono ae sing seneng digoreng. Masih banyak lah kita lihat orang-orang jualan seperti itu masih enten. Walaupun mungkin bukan keleleran, tapi ada orang yang menjual seperti itu. Logikanya saja bukan masuk. Logika orang waras, logika orang sehat, darah itu menjijikkan sehingga tidak akan dimakan oleh manusia. Saniki Piala Dunia ini logika dasar. Uang itu ya kudu seneng lek lanang ambek wedok ambek lanang. Saniki niku ada kampanye teng Piala Dunia niku ono tim sing gawe ban kapten itu warna pelangi. Dia mendukung adanya LGBT itu kalau lesbi, gay, bisek dan transgender. Logika dasar bagaimana bisa orang sama-sama lelaki itu mencintai dikoyok kawin sesama jenis. Itu kan di beberapa negara diperbolehkan, di beberapa negara. Dan itu sedang dikampanyekan di Indonesia. Logika dasar saja orang sehat tidak akan mencintai sesama jenis. Itu sesat, logikanya saja sudah tidak bisa diterima. Semua hukum masalah maitah ini, maitah darah ingatan.
Darah yang ngoten. Jadi setiap darah niku hukumnya najis dan haram untuk dimakan. Tapi kalau darah itu sebagian kecil saja, maka hukumnya dimakruh. Misalnya dengan tumbas daging terus diubah masih ada sisa-sisa darah. Mboten apa-apa. Karena memang sulit untuk membersihkannya. Ini bukan apa-apa kalau hanya sedikit. Jadi diubah bersih, tapi masih ada sisa-sisa darah, itu tidak apa-apa. Misalnya langsung disape, bukan apa-apa. Karena memang kesulitan kita untuk membersihkannya. Itu masuk kategori makruh. Walahmul khinzir dan daging babi. Allah mengkhususkan menyebut daging babi untuk dapat menunjukkan pengharaman zat dari babi tersebut. Entah babi itu disembelih atau tidak. Dan semua bagian dari babi itu najis, termasuk lemak babi, minyak babi. Misalnya orang binatang yang halal untuk dimakan tapi digoreng dengan minyak babi, maka statusnya tetap haram karena digoreng menggunakan minyak babi. Lah, semua agama sebelum Islam, Yahudi, Nasrani, Islam, itu semua agama itu mengharamkan babi. Jadi tidak hanya Islam, Yahudi itu juga mengharamkan babi. Tapi saya kok pakai uang mangan babi. Itu ternyata setelah saya baca-baca di Injil yang sekarang itu dirubah, kata babi itu menjadi babi hutan. Jadi kalau ada orang-orang di luar kita yang memakan babi terus wong ini kok agamanya Kristen, karena di dalam Kristen Injilnya itu sudah dirubah. Jadi asalnya yang babi akhirnya ditambahi dengan kata hutan menjadi babi hutan. Sing haram bagi orang-orang Kristen adalah babi hutan. Lek babi gak apa-apa dimakan jare wong Kristen. Maka dikatakan orang-orang yang Kristen itu memakan babi. Karena memang di Injilnya sekarang dirubah dengan kata babi hutan. Tapi pada awalnya dulu semua agama itu mengharamkan babi. Sebab apa? Babi itu punya tabiat yang buruk. Babi itu punya tabiat yang buruk, menggemari hal-hal yang bersifat seksual, tidak cemburu terhadap pasangannya. Niku terus tafsir Al-Munir, kalau dimakan nanti khawatir tabiat-tabiat tersebut akan ada di dalam tubuh orang yang memakannya. Tapi itu hanya sebuah alasan. Tapi yang jelas Allah sudah mengharamkan babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah itu haram. Walaupun binatangnya halal. Misalnya ono bangun jembatan atau ada peringatan tertentu iki dibeleh digawe si bawreksa jembatan, beleh kebo digawe Nyi Roro Kidul misalnya, maka kebo yang pada dasarnya halal karena disembelih untuk selain Allah, untuk penunggu jembatan tersebut atau untuk penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul, maka hal yang halal tersebut berubah menjadi haram walaupun disembelih. Terus bagaimana dengan hewan yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah? Jumhur ulama niki kalau betul kita dan kitab Madzhabul Arba atasnya tu syartun fi hali akli kulli dzibah dzabihah. Membaca bismillah itu adalah syarat halalnya memakan hewan sembelihan. Jadi maca bismillah itu adalah syarat halalnya memakan hewan sembelihan. Bittifaqi salasa. Ini sepakat ulama 3. Jadi mazhab 3 itu sepakat kalau menyembelih hewan sembelihan itu harus mengucapkan bismillah. Wa khalafa asy-Syafi'iyah, beda dengan Imam Madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i ngendika
mazhab Syafi'i ngendika atasnya tulai syartan fi halli akil dzabihah. Membaca bismillah itu bukan syarat kehalalan makan sebuah hewan sembelihan, tidak. Tapi walau taroka atasnya ta'am dan halal adzabihah. Kalau ada seseorang yang menyembelih hewan sembelihan dan tidak mengucapkan bismillah walaupun disengaja, maka hewan dan sembelihan tersebut tetap halal menurut Imam Syafi'i. Walakin taroka atasnya tamakruhun, tetapi meninggalkan membaca bismillah itu makruh. Jadi moco bismillah ketika menyembelih hewan sembelihan itu menurut mazhab 3 ittifaq, sepakat kalau membaca bismillah adalah bagian syarat halalnya hewan sembelihan, kecuali Imam Syafi'i. Makanya perbedaan di antara ulama itu rahmat. Lalu kula itu gak ada rencang jagal ayam potong, jagal sapi kan jelas ayam potong kan cek. Ini pun ada tanda tengkulo gitu. Terus, aku mau coba bismillah ping pisan gak apa-apa. Sing dibeli kan ayam ratusan, setiap malam tuh ayam ratusan ayam. Kalau boleh mau coba bismillah ping pisan tok kalau gari ayam kuwabe boten napa-napa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Cepat menurut Imam Syafi'i tidak. Kon gak mau coba bismillah itu gak apa-apa. Gak mau coba bismillah gak apa-apa. Itu adalah rahmat. Yang penting yang menyembelih itu adalah agamanya Islam. Yang penting itu menurut Imam Syafi'i itu. Jadi halalnya hewan sesembelihan itu menurut Imam Syafi'i, bismillah itu bukan syarat. Yang syarat itu adalah yang menyembelih harus Islam. Mungkin jangan tahu bagaimana kita tahu yang menyembelih ini Islam atau bukan. Kan nggak tahu. Kenapa kita tahu si menyembelih ini Islam atau tidak? Kita lihat daerah tersebut mayoritas agamanya apa. Lek mayoritas agamanya Islam, maka kita bisa mempunyai zon, kita bisa mempunyai pendapat yang kuat, mempunyai dugaan yang kuat. Kalau yang menyembelih ini Islam, maka betul nopo-nopo. Jadi kan tumbaskan pasar nanggone selama kita di Surabaya, wis aman mawon, makan apa saja di sini. Aman mawon karena kita mempunyai zon kalau yang menyembelih ini agamanya Islam. Wis mboten usah pikiran iki sing kabeh tuku sate, iki sing mbeleh mau bismillah apa enggak. Kan repot tambahannya. Repot, gak mangan-mangan sama ini. Imam Syafi'i Dawud tidak apa-apa tidak membaca bismillah. Yang penting yang menyembelih ini Islam. Nah, caranya ngerti ya Allah, dilihat dari daerahnya, daerah mayoritas agamanya apa. Jadi kita ikuti saja, kita punya zon itu tadi. Sing repot itu kalau kita berada di luar negeri. Ini kusi mau repot. Kulo niku nanti teng Thailand, nanti di pulau teng Thailand tiang kali istri kulo. Bener-bener Thailand yang mana agamanya Buddha Thailand ini. Buddha. Mayoritas Buddha. Niku oleh dolek mangan nang Thailand itu angel Masya Allah. Angel Masya Allah ini pokoknya sampai barang haram sing kula beli. Tentang betapa susahnya kita mencari masakan halal di negara yang mayoritas itu tidak Islam. Ini pun jadikan lekan kene sih aman-aman saja. Kalau selama di Indonesia aman-aman saja. Tapi harus nang luar negeri ini pun jadikan sing kudu dicoba. Tapi ya kira-kira wis gak ono lah sing luar negeri kira-kira. Jadi yang diharamkan itu adalah hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Itu yang diharamkan. Jadi yang diharamkan itu seperti itu. Iki karena orang-orang dulu itu menyembelih hewan itu mengatasnamakan berhala. Itu yang diharamkan. Jadi kalau kita menerima makanan dari seseorang yang beragama selain Islam, jadi kita mungkin seperti apa? Lek wong iki misalnya tuku daging nang pasar, gak apa-apa masa kita menerima masakan dari tetangga kita atau teman kita yang beragama bukan Islam. Tidak apa-apa. Kalau kita mempunyai zon, iki jelasnya daging itu nang
tegunan paksa. Tapi lek sampean duwe zon, misalnya orang yang tidak beragama Islam ini mempunyai hewan rupa misalnya ayam kuateh, ya, dan biasa beleh ayam, maka lek maringi sampean ayam, sate ayam atau ayam goreng atau apa-apa, yang mana sampean punya zon ini hasil sembelihannya sendiri, maka itu haram. Haram. Jadi zon kita seperti apa? Faman turra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak ingin dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kondisi kaya ngeten kira-kira tidak akanlah kita temui. Lek ono wong bener-bener terpaksa terus gak ono maneh sing dipangan kecuali haram, kecuali batang, kecuali babi atau yang lain yang dihalalkan oleh Allah, maka orang itu boleh memakan sesuatu yang haram tersebut asal tidak melampaui batas dan dia memang tidak benar-benar tidak ingin, niku nggih mboten napa-napa. Tapi kejadian kaya ngeten kan yo kira-kira kan yo tidak akan kita temui. Ternyata orang muslim malahnya kalau ada hewan yang haram, terus ada sesuatu yang halal yang milik orang lain, ya, bisa dicontohkan itu kurma, itu lebih baik kita mencuri kurma tersebut daripada kita makan yang haram, sesuatu yang secara zat haram. Nyolong itu nggih haram, nggih. Mangan babi, mangan gete, mangan batang itu nggih haram. Tapi kalau ada dua pilihan seperti itu, kita lebih baik mencuri, tapi mencuri ala kadarnya. Nggih cukup pokoknya didamel sangga, didamel ganjel weteng ngoten mawon. Jadi sing dimaksud keadaan terpaksa ini adalah keadaan yang teramat sangat lapar. Jadi luwe niku nemen, kalirane nemen, lek gak mangan sampai mati. Kaya kejadian kaya ngeten kan kira-kira wis tidak akan lah terjadi kepada kita, itu mungkin insya Allah tidak akan. Jadi tapi kalau ono kejadian kaya ngeten nggih boten napa-napa, tapi tidak boleh melampaui batas. Bahkan kalau ada sesuatu yang halal, kita lebih baik mencuri ikuman, tapi dia mencuri ala kadarnya, gak oleh kabeh. Bahkan misalnya ono sesuatu itu yang banyak kita curi, diceritakan pokoknya nek wis wareg mandeg, mandeg gak oleh ditekno kabeh mboten, pokoknya digawe janggal wonten. Betapa pentingnya memasukkan sesuatu yang halal di dalam tubuh kita. Sampai ulama itu memperbolehkan kita mencuri sesuatu yang halal. Walaupun podo-podo haram, nyolong ya haram, mangan babi ya haram. Tapi kalau ada dua pilihan seperti itu, ulama masih menyuruh kita untuk mencuri barang yang halal. Tapi nyolong ya gak oleh akeh. Cukup sak cukupnya digawe mengisi perut. Pun cekap sematan mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salatan tambayu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha rawjina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawman wa tukhlis biha qulubana wa tulimu man biha qulubana duni wa tukrimuna biha bisa'ati wal karamati ma'an dhurriyyatina wa tuksir biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa tiyabana wa tarzuquna Allahumma ta'ala wa ni'matika ta'ala wa rahmatika ta'ala wa rifqanika salli wa sallim barik wa salli wa ta'ala wa ta'ala wa rahmata wahida ila yawmin tusyarru wa salli ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.